informasi, sedangkan informasi yang sudah dapat digunakan dan dapat diambil sebuah keputusan. Oke, bagus. Riza Puja Amanda, hidup? Ya, Pak. Oke. Menurut Anda informasi itu apa? Data itu apa? Kalau menurut saya, kalau data itu adalah sesuatu yang sudah disimpan hasilnya dalam sebuah memori ataupun internet gitu, Pak. Kalau informasi itu sesuatu yang sudah didapatkan dari pengumpulan data tersebut dan dapat digunakan atau dapat disimpan oleh akal pikiran. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagi kita yang bekerja di perpustakaan atau pustakawan, mana sebetulnya yang paling, ya kedua-duanya penting ya, mana yang lebih penting kira-kira? Ya Rina, karena Rina sudah nampak. Oh ya, guru ya buat dia. Rina, nggak boleh hilang. Halo Rina. Batin nih. Rina kemana nih, hilang dah? Lari. Rina, kira-kira kalau kita di perpustakaan, mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting ya, data penting, informasi penting, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi kalau di perpustakaan, mana yang lebih penting? Halo Rina. Ya Pak, informasi Pak. Kenapa? Alasannya? Karena kan Pak, kalau informasi itu kan Informasi? nggak tahu lagi Pak. Oke. Ya, jadi benar ya tadi bahwa data itu adalah fakta-fakta atau unsur-unsur yang ditemukan yang itu belum diolah. Sementara informasi data yang sudah diberikan makna. Jadi kalau misalnya kita masuk ke perpustakaan, kita melihat ada buku sekian eksemplar, kemudian ada pengunjung sekian orang, kemudian ada komputer sekian, ada OPEC sekian misalnya. Nah itu data. Tapi begitu kemudian dirangkaikan, misalnya disebutkan perpustakaan itu mendapat kunjungan sekian orang per hari yang difasilitasi, yang dilengkapi dengan fasilitas sekian komputer, sekian OPEC, sekian itu informasi. Karena begitu orang baca, orang mudah memahami. Tapi kalau data itu belum tentu orang semua memahami. Misalnya di papan ditulis bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, Maret sekian, April sekian, dan seterusnya. Tanpa ada satupun kalimat di bawah yang menjelaskan apakah itu menunjukkan tingkat kunjungan pemustaka atau apa. Maka orang tidak bisa paham itu. Nah, karena itu di perpustakaan secara hakikatnya itu informasi yang lebih penting. Kenapa? Karena perpustakaan adalah yang dijual jasa, bukan data. Jadi, tapi informasi tidak mungkin ada kalau tidak ada data. Nah, cuma karena di perpustakaan ruhnya adalah servis melayani, maka yang paling penting bagi pemustaka itu adalah informasi. Nah, bukan data-data mentah yang kemudian membuat mereka sebagian tidak bisa memahami, bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dengan membaca data, susah memahami. Tetapi kalau data yang sudah kita bahasakan, yang sudah kita olah, untuk semua orang bisa memahami. Jadi clear di sini bahwa kita di perpustakaan sangat penting adalah lebih penting ya informasi dibandingkan dengan data mentah. Oke, baik.
Nah, dengan pengertian tadi bahwa statistik itulah mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, dan kemudian diambil kesimpulan. Lalu kira-kira siapa yang perlu mempelajari statistik? Isya, sudah kelihatan. Siapa yang perlu pelajari statistik, Isya? Ya, para mahasiswa, Pak. Para mahasiswa. Oke. Erlisa? Coba jawab pertanyaan itu, Erlisa. Habis. Kenapa pula aku nggak ada gereja nih? Siapa, Erlisa? Siapa yang harus pelajari? Oke, kita Khairunisa. Iya, Pak. Nah, siapa yang harus mempelajari statistik? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa ya. Coba lihat pengertian tadi, pengertian daripada statistik. Pahami. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang mengolah data. Kemudian ketiga, ilmu yang mempelajari tentang menganalisis data. Yang keempat, ilmu yang mempelajari bagaimana data itu disajikan, diseminasi. Yang tujuannya adalah untuk bisa diambil kesimpulan. Nah, kalau seperti itu pengertiannya, kira-kira siapa yang harus pelajari? Peneliti, Pak. Oke. Sudah agak mendingan, siapa lagi? Oke. Gini, kan pertanyaan kemudian, ada nggak manusia yang tidak pernah mengambil kesimpulan? Ada, Pak. Setiap manusia pasti selalu mengambil kesimpulan. Ya, mengambil keputusan, bukan kesimpulan. Mengambil keputusan. Anda kuliah sekarang itu kan sebuah keputusan. Yaitu yang datanya Anda perlukan kelas, unit kelas, kemudian Anda perlukan link, kan? Nah, lalu kemudian Anda baru memutuskan untuk join kelas ini. Itu kan keputusan. Nah, sementara data tadi, yang link, kelas, kode kelas, kan? Nah, kemudian mata kuliah, itu data. Nah, kemudian Anda dari data itu, kemudian Anda tahu, oh, rupanya saya harus masuk kelas. Anda ambil keputusan. Jadi karenanya, statistik itu dipelajari oleh semua orang. Karena tidak mungkin ada manusia yang tidak mengambil keputusan. Tetapi memang tingkatnya yang berbeda. Tingkatnya tentu berbeda-beda. Tapi semua kita melakukan keputusan, mengambil keputusan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kapan statistik diperlukan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini ada kaitan dengan output yang pertama ya, yaitu setelah Anda bertemu 16 kali, maka diharapkan Anda memahami pengertian dan konsep statistik. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan output yang pertama itu. Kapan statistik diperlukan? Alham, mana Alham? Ketika hasil akhir penelitian. Ya, Alham. Ya, Pak. Kapan statistik diperlukan? Ketika pada saat seseorang mendapatkan data mentah, Pak. Oke. Begini. Menjawab pertanyaan ini harus rujuk kepada
pengertian statistik ya. Kalau Anda tidak, Anda jawab akan parsial. Tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Ini kita Syarifah Nur Rahmah ya. Syarifah, hidup. Halo Ipah. Tidak hidup. Rizky hidup. Rizkina. Tidak hidup. Megawati hidup. Hidup, Pak. Oke, apa jawaban Mega? Di saat seseorang yakin dengan satu keputusannya. Oke, boleh, baik. Nah, kita siapa lagi? Peserta Dahrina. Apa ini? Dan nama peserta Dahrina. Peserta Dahrina hidup? Pak. Ya, Pak. Nama Anda peserta? Enggak, Pak. Kemarin itu ikut seminar, jadi lupa dirubah tadi. Oke. Oke, apa jawaban Darina? Kapan statistik diperlukan saat waktu buat skripsi, Pak. Oke. Waktu buat skripsi ya. Fizaul Sabri, hidup? Hidup, Pak. Oke. Apa jawaban Fizaul? Statistik itu kan saat apa tuh? Oke, saya cari penduduk, Pak ya. Apa nah? Itu penduduk gak, Pak? Itu penelitian akhir. Oke. Isya. Isya Ditya hidup? Hidup, Pak. Apa jawabannya? Diperlukan saat kita mau Oke, jadi gini. Harus jalan analisis pikiran. Kalau tidak ini. Kan ini simple pertanyaannya. Tadi semua baik mulai dari kumpul data sampai kemudian disajikan, itu tujuannya adalah untuk kita ambil keputusan. Ya kan? Nah, kan, lalu pertanyaan kita ada nggak waktu yang tidak kita buat keputusan dalam kehidupan kita? Ada nggak? Hampir tidak ada kan? Semua waktu kita membuat keputusan. Yang keputusan itu selalu didasarkan pada data yang kita miliki, pada hasil olahan data, pada analisis data. Contoh yang paling kecil misalnya, ketika kita mau tidur, itu sebuah keputusan atau bukan? Keputusan. Iya, Pak. Keputusan kita ingin istirahat, ya kan? Nah, maka ada sejumlah data yang menyebabkan kita ingin istirahat. Data tentang kelelahan, data waktu memang sudah tiba saat istirahat, data di mana kita harus istirahat, data apa kelengkapan lain yang kita perlukan ketika istirahat. Itu semua data. Lalu kita ambil keputusan untuk istirahat. Itu keputusan. Artinya tidak ada waktu yang kemudian kita tidak memerlukan keputusan. Karena itu kalau ada pertanyaan kapan statistik diperlukan, maka jawabannya setiap saat. Setiap saat. Karena setiap saat kita memerlukan keputusan, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Dan pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan itu selalu didasarkan pada data yang kita miliki. Kita tidak bicarakan di sini dalam konteks ini tentu tidak kita lihat apakah data itu valid, reliable, kemudian luas, berdalam, tidak. Yang penting kita ada data dulu. Semua data yang kita ambil. Oke, baik.
Nah, ini peran selanjutnya. Di mana statistik diperlukan? Kita Rini Rahayu. Rina ya. Rina tadi sudah sekali ya. Ini saya panggil nama ini karena saya rekod itu sekaligus sebagai absensi kehadiran Anda ya, sebab kita menemukan banyak yang join kelas tetapi setelah join pergi ke tempat lain, tidak ada fisik di situ. Nah, jadi ketika saya panggil ini sekaligus sebagai pengecekan bahwa Anda karena tidak dibuka videonya, Anda ada di situ. Itu sebetulnya kenapa saya harus panggil nama Anda. Kita Eni Khoimah hidup? Hidup, Pak. Oke. Di mana statistik diperlukan, Emi? Ketika saat kita ingin mengumpulkan data, Pak. Oke. Baik. Hayatul apa ini? Hayatul Fardi. Iya, Pak. Di mana Fardi? Ketika saat menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Boleh. Oke. Armiko? Armiko hidup? Hadir, Pak. Ya. Di mana Armiko? Di mana diperlukan? Statistik diperlukan untuk menganalisis data dalam menguji hipotesis. Oke. Baik. Iklim? Panas atau dingin? Ada, Pak. Oke, di mana menurut iklim? Ketika mempresentasi data seperti membuat tabel atau diagram. Oke, baik. Belum juga kita mampu mengkoneksi pikiran kita terhadap substantif daripada statistik. Padahal beberapa kali saya bilang tidak bisa Anda jawab pertanyaan mulai dari pertanyaan pertama tadi siapa yang harus pelajari statistik sampai dengan sekarang kalau Anda tidak melihat substantif daripada statistik yang kita bicarakan tadi. Kalau bisa dikaitkan atau dikoneksi pikirannya ke sana maka akan mudah dijawab. Kan tadi kita sudah bilang, mau tidur pun kita harus buat keputusan. Maka demikian kan tidak mesti ketika kita buat penelitian atau skripsi kan. Ketika Anda mau makan, Anda buat keputusan tidak? Mau makan siang, iklima. Mau masak lah. Ya, kalau istimewa gitu. Mau masak buat keputusan tidak? Iklim? Ya, Pak. Ketika mau buat keputusan kan? Ya. Ya, apa keputusannya? Keputusannya untuk memasak siang. Keputusannya apa menu makan siang. Keputusannya berapa kalau misalnya Anda masak sayur, berapa garam yang harus diberikan. Kemudian berapa mililiter air yang diperlukan untuk kuah kan. Lalu kemudian kalau misalnya masak dengan kompor gas, berapa tingkat panasan gas yang diperlukan, itu semua keputusan. Lalu ketika kita mau salat, diperlukan keputusan tidak? Keputusan. Kapan waktu salat? Apa yang harus dibaca saat salat? Kemudian bagaimana kemana menghadap saat salat? Itu semuanya memerlukan keputusan. Tidak ada waktu yang tidak kita buat keputusan. Nah, karena itu statistik itu diperlukan di mana saja. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tidak kita tahu apa itu yang sedang kita lakukan, tapi sebetulnya itulah dia. Oke, kakak saya dia tidak pernah tahu data statistik, bahkan dia tidak pernah dengar pun kata statistik. Tetapi ketika habis tanam padi, ketika mau pulang orang siang, langsung dia bisa bagi per orang itu sekian ribu. Dan ada sekian orang dia tahu jumlahnya berapa. Itu statistik, ya kan? Dia tahu kalau satu orang sekian rupiah, maka kalau jumlahnya sekian orang, maka dia kali saja.
per orang kali dengan total itu, maka diperlukan total uang sekian. Itu statistik. Itu di sawah, ya kan? Tadi kita saat makan, saat tidur. Jadi di mana saja statistik diperlukan. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Ini siapa yang masih belum mute ya? Ada musik gitu? Oke. Apa fungsi statistik di perpustakaan? Coba lihat. Kita memerlukan data pustakawan. Tadi kita sudah ada pertanyaan dan kita sudah memahami tadi bahwa di perpustakaan itu jauh lebih penting informasi dibandingkan data. Nah, lalu kemudian di perpustakaan ada pustakawan. Di pustakawan itu apa karakteristiknya atau atributnya? Jumlahnya, kemudian golongan pustakawan, jenis kelaminnya, pendidikan pustakawan, training pustakawan, itu semua data yang berkaitan dengan statistik. Nah, kalau data itu hanya tampilkan seperti itu, ya seperti kita katakan tadi, orang tidak bisa memahami. Raw data, tidak semua orang bisa memahami, kecuali memang orang yang sudah terbiasa dengan data. Jadi raw data mentah. Jadi dia memang harus data yang sudah diolah. Kemudian data pengunjung, atau data pengguna, atau data pemustaka, juga seperti itu. Lalu kemudian data fasilitas perpustakaan, kemudian data anggaran perpustakaan, jumlah koleksi dan variasi koleksi dari perpustakaan, kemudian data sirkulasi koleksi, kemudian tingkat pengguna per tahun atau pengunjung, perkembangan pengunjung per tahun, kemudian prediksi pengguna, kemudian tingkat pertanyaan yang diajukan atau daftar pertanyaan yang sering diajukan kepada pustakawan. Kemudian statistik repository. Itu semua data-data yang dikategorikan sebagai fungsi dari statistik di perpustakaan. Nah, karenanya sebetulnya bagi pustakawan, statistik itu penting sekali. Karena dengan demikian, dia bisa memaknai data lebih baik dan kemudian orang juga tertarik. Jadi kita bukan hanya memaknai data, tetapi juga menyajikan data yang lebih interaktif, yang lebih impresif ketika orang memahami ketika melihatnya. Jadi data itu seakan dia bicara tentang dirinya. Nah, kalau hanya kita tampilkan apa adanya, yang nanti kita akan lihat pada statistik deskriptif, sering orang tidak tertarik. Jadi kita harus tampilkan data, apalagi dalam kondisi teknologi sekarang, maka menampilkan data dalam bentuk yang imperatif, yang impresif, yang mengesankan, yang tertarik orang penting sekali. Jadi kita ada estetika di situ, ada nilai keindahan di situ, ada nilai bagaimana orang termotivasi untuk melihat dan membaca data kita. Nah, karenanya penting kita pahami beberapa hal supaya data itu dibaca orang, dilihat sama orang lain, bukan hanya kita tampilkan yang agak kering ya, tidak mampu berbicara. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kan 5W 1H, ini pertanyaan yang ke H. Bagaimana kita mempelajari dan mengaplikasikan statistik? Kita minta pendapat Mahidin, sudah hidup? Belum. Nurikawati hidup? Nurika? Tidak hidup. Gimana Nurika? Siapa yang belum? Sri Nadia Utami hidup? Hidup, Pak. Oke. Bagaimana kita mempelajari statistik?
saat kita menyimpulkan data dari sampel ke penelitian. Seri jawab pertanyaan siapa? Seri Iya, Pak. jawab pertanyaan siapa? Bagaimana mempelajari dan mengaplikasikan statistik? Statistika. Oke. Nah, jawabannya Bagaimana mempelajari dan lupa aku. Gimana ya? Bagaimana mempelajari dan mengaplikasikan? Lupa udah aku jawabannya pun. oke. Kita lihat Rahana, Rina, Rahayu masih hidup? Masih, Pak. Oke. Menurut Rina gimana? Dengan cara mengelola data dan informasi, Pak. Ya, Itu yang pahami, Pak. ya. Lihat ketika di awal saya katakan bahwa statistik sedikit lebih rumit dibandingkan dengan riset. Riset kalau kuliah bisa saya ceramah seperti ini. Tidak perlu ada media lain, tidak perlu metode pembelajaran lain, cukup ceramah saja kan. Statistik tidak boleh. Statistik dia kita ada diskusi, kemudian ada problem solving, ada pemecahan masalah, ya kan. Nanti ada kasus yang kita harus selesaikan. Nah, dan demikian umumnya ketika orang menanyakan mempelajari statistik, ini langkahnya. Harus mempraktekkan. Dan yang kedua juga harus mempraktekkan. Ketiga juga mempraktekkan. Jadi ketika Anda membaca buku statistik, tidak cukup Anda hanya membaca seperti itu. Jadi Anda lihat, lalu kemudian Anda mencari soal, lalu selesaikan soal itu. Anda membuat kasus-kasus tersendiri. Jadi Anda ciptakan kasus, lalu kemudian Anda selesaikan kasus itu secara statistik. Itu baru Anda bisa ingat, bisa selesaikan statistik. Memang ada sebagian orang yang ketika begitu lihat bisa hafal langsung di kepalanya, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Nah, karenanya yang paling memungkinkan statistik itu, karena statistik itu bagian kecil kan bagian dari matematis ya. Jadi harus ada selalu dikerjakan tugas-tugas supaya bisa diingat, bisa diselesaikan. Ketika Anda melihat rumus, Anda bisa hafal rumus. Oke, ini sudah mau habis kedua kali ya. Anda bisa hafal rumus, tapi kemudian bagaimana mempraktekkan rumus itu? Itu Anda harus lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kita mempelajari statistik dan mengaplikasikan statistik itu sendiri, maka kita harus praktekkan. Lihat, kalau misalnya nanti kita mau lihat korelasi hubungan, maka carilah variabel satu dan variabel yang lain, Anda cari bagaimana hubungannya. Kalau melihat pengaruh juga seperti itu. Anda ingin memprediksi seperti apa, maka gunakanlah rumus prediksi itu. Kalau Anda mau lihat kuartil nanti juga begitu. Melihat median juga seperti itu. Deviasi juga seperti itu. Semuanya tidak cukup hanya Anda menonton tanpa Anda melakukan prakteknya. Oke, baik. Nah, ini sudah agak masuk ke, agak masuk ke ini lagi. Kalau ada orang nanyakan berapa jenis statistik? Secara umum orang membagi statistik dua. Ada yang disebut dengan statistik deskriptif. Ada yang disebut dengan statistik inferensial. Di riset, kita sudah pernah dengar kata deskriptif. Masih ingat apa itu deskriptif? Yang dapat digambarkan, Pak. Oke, baik. Yang dapat digambarkan. Reza Puja apa ini? Hidup, Reza? Iya, Pak. Reza bukan cewek ya? Bukan cowok? Cewek, Pak. Oh, oke. Ya, Reza deskriptif itu apa?
Halo Riza. Kurang tahu, Pak. Di riset, Anda sudah riset kan? Di riset, siapa masih ingat? Tujuan riset itu ada 3. Satu apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Riset itu, tujuan riset itu ada 4 sebetulnya. Yang satu, yang terakhir itu kan kayak tujuan untuk menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi. Tapi 3 yang paling penting. Apa? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Hidup. Alhamdulillah ada hidup enggak? Tidak ada ya. Pak, saya Oke, siapa? Rina Rahayu, Pak. Oke, ya Zina. Gimana Anda? Statistik deskripsi adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian untuk memberikan informasi yang berguna. Oke, baik. Nah, kalau tujuan riset itu 3 tujuan riset. Salah satu apa? Deskriptif kan? Kan kita di slide kita sebutkan tujuan riset itu ada 4. Satu deskriptif, ya kan? Yang kedua developmental kan? Nah, deskriptif ini yang di sana kita jelaskan. Jadi ingat saja setiap kata deskriptif itu selalu dia hanya menjanjikan apa adanya, menggambarkan apa yang ada, tidak mendalam. Bukan tidak mendalam, tapi tidak menganalisis secara mendalam. Tidak ada pemaknaan yang mendalam. Statistik deskriptif juga seperti itu. Nah, sementara statistik inferensial agak sedikit lebih dalam, jadi kita lihat. Jadi statistik secara umum dibagi 2, statistik deskriptif, statistik inferensial. Statistik inferensial sendiri dibagi 2 lagi. Ada parametris, ada non parametris. Kita lihat secara narasi apa statistik deskriptif. Nah, kita lihat di sini. Jadi statistik deskriptif itu yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian. Tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, jadi general. Deskriptif itu tidak berhasilnya tidak untuk digeneralisasi. Ya. Nah, sementara kalau bawah ini saya berikan contoh misalnya. Data tentang kunjungan perpustakaan IAIN tahun 2008. Data tersebut pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata pengunjung per bulan, lalu berapa standar deviasinya dan yang lain. Jadi hanya seperti itu, tidak jauh. Tapi kalau statistik inferensial, itu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dapat sampel dan hasilnya digeneralisasi. Jadi lebih dalam dia digeneralkan. Nah, kemudian ini prosedur penggunaan tabel dan grafik. Coba lihat, ada 2 data yang kita kelompokkan. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Ya. Baik data kualitatif maupun data kuantitatif itu sama. Ada metode tabel ataupun ada metode grafik. Okay. Nah, jadi data kualitatif itu kalau yang kita bicarakan metode tabel itu ada tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel persentase distribusi frekuensi, ada tabel tabulasi silang. Sementara metode grafik ada grafik batang dan grafik lingkaran. Itu kalau kita bicara dengan data kualitatif. Sementara data kuantitatif di metode itu hampir sama dengan metode data di kualitatif. Tetapi pada metode grafik itu agak berbeda. Ada plot titik, ada histogram, ada ogive, ada diagram, scatter. Nanti kan kita lihat bentuk-bentuknya.
Ini prosedur penggunaan tabel dan grafik. Anda tidak perlu menghafal ini karena nanti otomatis begitu kita menghitung kita akan tahu bentuk grafiknya seperti apa atau bentuk tabelnya yang diperlukan seperti apa. Nah, tadi kita sudah bicarakan bahwa statistik dibagi dua, deskriptif, inferensial. Inferensial dibagi dua, ada parametris dan non parametris. Ini ada buku yang dijual yang Anda bisa beli, harganya murah. Penting buku itu karena di situ Anda bisa pelajari bagaimana menganalisis data, diberikan contoh menganalisis data yang baik, dan ada di Banda Aceh ada buku ini dan murah harganya. Statistik inferensial parametris itu terutama digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Nah, ini kita sudah bicara lagi, kita ulang lagi datanya. Yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi lihat itu. Jadi statistik inferensial parametris itu adalah untuk menganalisis data interval atau rasio. Tetapi data itu diambil dari distribusi populasi yang normal. Sementara statistik inferensial non parametris itu digunakan untuk menganalisis data nominal dan data ordinal dari populasi tapi tidak normal atau yang bebas. Kedua-duanya dari populasi, tetapi bentuknya yang berbeda. Ada satu normal dan non normal. Nah, sekarang data, ada 4 jenis data di sini kan? Ada data interval, rasio, nominal, dan ordinal. Dan ini sudah pernah kita bahas di riset. Bahkan kalau yang ulang kemarin semester antara itu masih baru minggu yang lalu ya. Jadi, ada yang tahu apa itu data interval? Dwi Pangestu hidup? Ya, Pak. Ya, oke. Apa data interval? Data di antara data di antara, Pak. Data di antara itu maksudnya apa? Oke. Isya hidup? Hidup, Pak. Apa data interval, Isya? Data interval memberikan angka kepada sel dari objek yang mempunyai sifat-sifat